Halo, selamat siang dan selamat malam untuk teman-teman mahasiswa. Kembali lagi di perkuliahan online praktikum sistem basis data. Jadi di pertemuan atau minggu ke-11 ini kita akan membahas tentang group function dan join multi-table. Kemudian saya kasih pengumuman bahwasannya ini adalah pertemuan terakhir kita untuk materi ya. Jadi pembahasan mengenai materi itu udah selesai sampai pada pertemuan ke-11 ini. Untuk selanjutnya kalian sudah saya berikan project. Jadi di sana ada project terintegrasi antara mata kuliah sistem basis data teori dan sistem basis data yang praktikum. Kalian bisa kerjakan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan gunakan untuk diskusi ya. Jadi kita akan diskusi. Nanti mungkin saya akan buka diskusi bisa melalui ikhlas atau bisa melalui ini ya chat atau juga nanti bisa juga online atau live. Jadi kalau live saya minta nanti kelasnya itu dijadikan satu antara kelas A dan kelas B. Oke? Atau mungkin nanti kita online saja ya. Jadi dua kelas saya jadikan satu, kemudian kalau ada misalkan yang tidak bisa kalian pahami atau kesulitan, kita bisa diskusikan di sana ya. Oke? Saya lanjutkan pembahasan kita untuk materi yang ke-11. Oke, di sini outline kita yang pertama adalah pendahuluan. Kita bahas tentang group function, pokok bahasan yang pertama. Kemudian pokok bahasan yang kedua adalah tentang join multi-table ya. Oke, di sini tujuan pembelajaran mahasiswanya yang pertama dapat memahami penggunaan group function, kemudian dapat memahami penggunaan join multi-table. Kita langsung masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang group function. Nah, seperti ini, kita punya satu tabel. Kita punya satu tabel ya. Jadi di tabel ini ada yang namanya NIM, kolom NIM, ada yang namanya kolom prodi, dan ada kolom IPK. Silakan teman-teman buat satu tabel di dalam sebuah database yang namanya kalian berikan bebas ya. Nama databasenya apa? Buat satu tabel dengan struktur seperti ini. Kemudian nilai atau isi atau value-nya seperti ini juga. Atau bebas ya, kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, saya akan jelaskan dulu definisi tentang group function ini seperti apa. Jadi group function ini adalah sebuah perintah. Group function ini sebuah perintah yang memiliki klausa group by. Oke, saya lupa apakah saya sudah membahas tentang group by di pertemuan sebelumnya atau sudah membahas atau belum ya maksudnya. Oke, di sini akan saya bahas lagi tentang group by. Kalau sudah saya bahas sebelumnya, mungkin ini kita akan dalami sedikit ya tentang penggunaan group by itu seperti apa. Oke, jadi dengan adanya perintah ini akan membantu dalam melakukan pengelompokan data ya maksudnya di sini. Kemudian biasanya perintah grouping ini diikuti dengan fungsi agregasi atau agregat atau fungsi matematika pada SQL. Ini sudah kita bahas dulu sebelumnya tentang function ini. Yang pertama ada sum, ada max, ada min, ada count dan sebagainya ya. Oke. Kemudian kita langsung masuk ke contohnya saja di sini. Oke, silakan kalian buka terminal kalian atau CMD command line kalian seperti biasa ya di sini. Kita masuk ke MySQL kita dulu. Min u untuk username kita, kemudian root ya, min p untuk password kita. Passwordnya kosong. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam database MariaDB, hanya saja kita belum melakukan seleksi database ya. Oke, kita cek dulu. Kita punya database apa saja. Oke, mohon maaf, salah ya show-nya ya. Seperti ini. Kita punya database banyak sekali. Nah, di sini saya akan gunakan database Simbad. Langsung saja saya use Simbad. Oke, kita sudah use Simbadnya. Kita cek struktur daripada database kita ini seperti apa. Bukan strukturnya ya, tapi tabel-tabelnya. Ada berapa tabel di sana, kemudian struktur tabelnya seperti apa.
kita gunakan lagi show tables ya. Oke, seperti ini. Nah, kita punya ada 5 tabel. Nanti yang kita gunakan adalah tabel, sebentar, yang kita gunakan di sini tabel mahasiswa ya. Saya cek dulu. Oke, kita gunakan tabel mahasiswa nanti. Saya cek strukturnya dulu. Tabel mahasiswa itu seperti apa strukturnya. MHS ya, nama tabelnya. Oke, strukturnya seperti ini. NIM, Prodi, dan IPK. Sama ya. Ada NIM, Prodi, dan IPK. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan perintah yang pertama. Ini perintah yang dasar sekali ya. Kita akan menghitung rata-rata IPK, kemudian kita akan cari nilai IPK tertinggi dan IPK terendahnya pada semua data ini, baik prodi sistem informasi maupun prodi teknik informatika. Oke, di query yang pertama saya tidak menggunakan group by. Oke, saya akan contohkan dulu. Caranya gimana? Kita select saja, select max ya, yang max dulu, IPK tertinggi, IPK tertinggi. Oke. Select max IPK as IPK tertinggi, kemudian min ya. Min IPK, minimum daripada IPK itu sebagai IPK yang terendah. Oke. Jadi ini yang akan ditampilkan pada kolomnya nanti ya. IPK terendah. Kemudian yang terakhir adalah rata-ratanya ya. AVG IPK-nya. Oke, seperti ini. Ini S rata IPK-nya. Oke. Kemudian dari tabel apa? Tabel MHS. Tabel TBL, nama tabelnya adalah TBL MHS. Seperti ini ya. Kita enter saja. Nah, di sini kita sudah dapat IPK tertingginya 3,8, terendahnya 2,3, kemudian rata-rata IPK-nya adalah 3,2. Bentuknya sudah sesuai ya, seperti ini ya. Oke, hanya saja di sini mungkin belum tepat. Harusnya 3,8 ya di sini. Ini 3,8. Kemudian 2,3. Oke, udah benar ya di sini. Oke, contohnya 3,2 ya. 2,3. Oke, udah tepat ya di sini. Jadi maksimumnya di sini adalah IPK tertinggi 3,8. Kalian bisa cek di datanya di sini IPK tertingginya adalah 3,8. Prodinya adalah teknik informatika ya. Kemudian terendahnya adalah prodi sistem informasi 2,3. Kemudian di sini IPK terendah rata-rata IPK. Kemudian rata-rata IPK-nya juga sudah kita tentukan yaitu 3,2 untuk keseluruhan data. Nah, di sini selanjutnya saya akan menggunakan klausa group by untuk melihat IPK tertinggi dan terendah serta rata-rata pada prodi sistem informasi, kemudian IPK tertinggi dan terendah serta rata-rata pada prodi teknik informatika. Jadi di sini kita akan melakukan grouping by prodinya. Oke, seperti itu ya. Saya akan contohkan. Oke, saya gunakan query yang sebelumnya ya. Hanya saja saya tambahkan prodi di bagian setelah select-nya, jadi prodi nanti juga ditampilkan. Oke, seperti ini ya. Prodi, max IPK, kemudian min IPK, kemudian AVG atau rata-rata IPK-nya. Oke, kalau sudah, kalian gunakan group by di sini di bagian akhirnya ya. From tabel mahasiswa, kemudian group spasi by. Kalian melakukan pengelompokannya berdasarkan apa di sini? Berdasarkan prodinya. Oke, prodi ya. Group by-nya prodi di sini. Oke, saya enter saja. Oke, tampilannya seperti ini nanti. Jadi udah sesuai dengan tampilan kita yang kedua. Ada prodi, max IPK, min IPK, dan rata-ratanya. Ini prodinya, IPK tertinggi, IPK terendah, rata-ratanya. Untuk sistem informasi itu tertingginya 3,7, terendahnya 2,3, rata-ratanya 3,1. Untuk teknik informatika, IPK tertinggi adalah 3,8, IPK terendah adalah 2,9, kemudian rata-rata IPK-nya adalah 3,3 ya. Oke, seperti ini untuk pengelompokan. Jadi ini sangat berguna ketika kalian ingin menganalisis data nanti. Oke, jadi group by ini sangat berguna sekali ya untuk kalian melakukan analisis data. Misalkan
kalian punya data-data penduduk dunia misalkan. Jadi nanti kalian bisa melakukan group by berdasarkan negara-negara tertentu misalkan ya. Oke, seperti itu. Oke, saya pikir udah selesai pembahasan kita tentang group by. Di sini contohnya sangat sederhana. Kalian bisa gunakan contoh lain. Begitu juga dengan datanya, kalian bisa gunakan data yang lain untuk pemahaman kalian. Jadi usahakan kalian paham dulu mengenai query ini. Selanjutnya kalian buat contoh dengan tabel yang berbeda dari tabel saya. Kemudian datanya juga berbeda. Kemudian kalian gunakan group by. Oke, seperti itu ya. Silahkan kalian contohkan. Kemudian yang kedua di sini saya akan membahas tentang join multi table. Oke, saya punya dua tabel. Yang pertama di sini adalah tabel mahasiswa ya. Kemudian, bukan, melainkan tabel dosen ini. Oh ya, ini adalah tabel dosen. Kemudian yang kedua ini adalah tabel bimbingan. Kita akan cek dulu. Saya akan cek show tabel saya dulu. Nah, saya akan gunakan di sini yang pertama ada tabel bimbingan dan tabel dosen. Kita cek dulu des tbl dosen. Saya akan cek strukturnya dulu supaya bisa diikuti oleh teman-teman. Sebentar, salah ya. Tabel dosen. Oke, struktur daripada tabel dosen ini seperti ini ya. Ada NIDN, nama dosen. Oke, udah jelas ya di sini. Kemudian saya akan des lagi untuk tabel bimbingan. Tabel bimbingan ya, bimbingan. Oke, ini adalah struktur untuk tabel bimbingan. Nah, saya akan select untuk tabel dosen dulu. Select star from tbl dosen ya. Oke. Nah, ini adalah tabel dosen kita. Kemudian data-data tabel dosen kita ya. Kemudian saya select untuk tabel yang bimbingan juga. Oke. Nah, seperti ini. Tabel bimbingan kita isinya seperti ini ya. Nah, di sini saya punya kasus. Kasusnya itu saya ingin menampilkan mahasiswa dan nama dosen pembimbing. Di sini, di tabel bimbingan yang ada hanya nama mahasiswa dan NIDN pembimbing. Bukan nama pembimbing. Nah, jadi kasusnya saya ingin menampilkan nama mahasiswa dan nama dosen pembimbing. Ini bisa dilakukan tidak? Bisa jika kedua tabel ini saling berelasi. Dan kolom pembimbing pada tabel bimbingan akan menjadi FK ya, kunci tamu. Kunci tamu. Nah, kunci tamu ini akan mengambil data pada tabel ini. Oke. Kalau sudah, saya tunjukkan saja desainnya di sini. Nah, ini desainnya ya. Oke, ini desain kita. Jadi, kedua tabel ini, tabel dosen dan tabel bimbingan, ini saling berhubungan. Oke, di mana tabel bimbingan ini sebagai kunci tamu, ya, FK-nya ya. Di sini kunci tamu. Nah, dia mereference kemana? Ke NIDN ini. Jadi, pembimbing ini mengambil data-data yang ada di sini, NIDN ini ya. Makanya di sini datanya itu sama. Oke, di sini datanya sama ya. NIDN di sini 210666777, di sini juga ada 210666777. Oke, di sini datanya sama semua ya. Apakah data yang ada di sini bisa duplikat? Bisa. Data yang ada di sini bisa duplikat. Sedangkan yang di sini tidak bisa ya, karena ini adalah tabel master kita, sedangkan ini adalah tabel transaksi misalkan ya. Ini tabel yang muncul ketika ada relasi many to many. Nah, tabel ini. Jadi, kita bisa buat relasinya ya. Oke, kalau sudah, saya akan menampilkan nama mahasiswa dan dosen pembimbing. Misalkan Anthony ini pembimbingnya siapa, Ginting ini pembimbingnya siapa, kemudian Andan ini pembimbingnya siapa. Namanya ya, bukan NIDN-nya. Kita bisa lakukan itu karena kedua tabel ini terhubung. Oke. Perlu saya kasih informasikan ke teman-teman bahwa
Jika kalian ingin merelasikan suatu kolom pada dua tabel, usahakan datanya itu sama. Jadi data yang ada pada kolom tabel 1 dan data yang ada pada kolom 2 itu usahakan sama. Kalau tidak sama nanti datanya tidak akan bisa ditampilkan. Oke, saya langsung contohkan saja untuk menampilkannya. Yang pertama saya akan select dulu. Yang saya select adalah nama mahasiswanya ya. Oke, nama mahasiswa itu ada di tabel bimbingan. Saya coba dulu, coba seperti ini. Bimbingan, nama mahasiswa. Karena ini ada dua tabel, jadi usahakan kita buat detail untuk menampilkannya. Karena kalau tidak itu nanti datanya bisa ambigu. Misalkan di data dosen ini ada nama mahasiswa juga, jadi nanti SQL-nya akan bingung apakah yang ingin diambil nama mahasiswa yang ada di tabel dosen atau nama mahasiswa yang ada di tabel bimbingan. Oke? Jadi kita buat detail. Yang ingin saya ambil adalah nama mahasiswa yang ada di tabel bimbingan. Di sini ya. Jadi nama tabelnya dulu, kemudian nama kolomnya, titik nama kolom. Oke. Yang kedua, saya ingin menampilkan nama dosennya. Oke, caranya gimana? TBL dosen, kemudian nama dosen. From. Oke. Sebentar. From. Nama tabelnya ya. Nama tabel yang pertama adalah tabel dosen. Oke, tabel bimbingan dulu ya. Tabel bimbingan, kemudian tabel dosen. Tambahkan closure untuk menghubungkan kedua tabel ini. Cara menghubungkannya gimana? Kita sudah tahu bahwa kolom ini dan kolom ini datanya itu sama. Jadi kita nanti buat rumusnya itu nama tabel titik kolom sama dengan nama tabel yang ini titik kolomnya. Oke? Kita buat saja. Yang pertama tabel bimbingan. Tabel bimbingan sama dengan, jadi data yang ada pada tabel bimbingan ini, kolom bimbingan pada tabel bimbingan, data yang ini sama dengan data yang ada di sini. Di tabel dosen, kolom NIDN. Sama dengan data yang ada di tabel dosen, kolom NIDN. Seperti ini. Oke ya. Kalau sudah kita coba dulu. Enter kan. Sebentar. Tabel bimbingan. Sebentar, saya cek dulu. Select tabel bimbingan. From TBL bimbingan, TBL dosen. Ya, TBL bimbingan. Oke, di sini saya lupa buat TBL bimbingan titik ya. TBL bimbingan titik pembimbing, kolom pembimbing. Pembimbing itu sama dengan data, jadi data yang ada pada kolom pembimbing di tabel pembimbing itu sama dengan data yang ada pada kolom NIDN pada tabel dosen. Oke ya. Sama dengan TBL dosen titik NIDN. Ya, seperti ini. Datanya udah tampil ya. Nama mahasiswanya Antoni, pembimbingnya adalah Putu Balida Jaya. Kemudian nama mahasiswa Ginting, pembimbingnya adalah Eko Ferianto. Nama mahasiswanya Andan, pembimbingnya adalah Tiffany Munandari ya. Oke. Seperti itu contohnya. Selanjutnya saya jelaskan dulu. Oke. Di sini tadi saya gunakan pembimbing. Oke, ini saya hapus dulu saja. Oke, seperti ini ya. Di sini tadi saya punya dua, ini jadinya seperti ini. Dua tabel. Nah, di sini data yang ada pada tabel bimbingan, kolom pembimbing, nah di sini itu sama dengan data yang ada pada tabel dosen kolom NIDN. Nah, ini yang kita hubungkan. Oke, seperti itu ya. Jadi relasinya itu seperti ini. Cara buatnya seperti ini ya. Di mana tabel bimbingan titik pembimbing itu sama dengan ekuivalen dengan tabel dosen titik NIDN. Jadi datanya itu sama. Nah, jadi nanti mahasiswa dengan data yang sama tersebut yang akan ditampilkan. Oke.
Misalkan gimana kalau misalkan di sini ternyata di tabel pembimbing, sebentar saya tunjukkan dulu. Ternyata di tabel bimbingan ini NIDN-nya mungkin ngawur ya, misalkan di sini 000, 000, di sini juga 00. Nah, datanya ini nanti tidak akan ditampilkan karena tidak ada data yang cocok. Nah, seperti itu ya. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua. Yang kedua ini tentang join multi table. Nah, di sini tabelnya itu ada 3 ya. Oke, saya tunjukkan dulu tabel-tabelnya. Show tables lagi, kita tunjukkan tabelnya. Nah, di sini ada tabel apa saja ya? Yang pertama ada tabel mahasiswa, ada tabel apa ini? Nama mata kuliah SKS, mata kuliah ya, tabel mata kuliah, kemudian tabel nilai. Mata kuliah, nilai mahasiswa. Jadi yang kita gunakan tabel mata kuliah, tabel nilai, dan tabel mahasiswa. Oke, saya tunjukkan dulu strukturnya seperti apa. DSC, tabel matkul. Oke, strukturnya seperti ini, bisa kalian ikutin. Kemudian tabel nilai. Nah, strukturnya seperti ini ya. Yang terakhir adalah tabel MHS. Oke, seperti ini strukturnya. Kalau sudah, kita tampilkan datanya satu-satu ya. Apakah datanya sudah terisi atau belum? Select from tabel MHS dulu. Atau matkul dulu saja. Matkul. Oke, matkul sudah ada datanya. Nilai. Nilai juga sudah ada. Kemudian MHS. Oke, udah ada ya. Di sini data-datanya sudah ada. Oke, kita cek ini strukturnya dulu, bukan strukturnya tapi relasinya. Oke, relasinya seperti ini. Mungkin Oke, jadi abaikan dulu tabel yang bagian ini ya. Ini diabaikan dulu. Oke, sebentar, saya tutup saja. Perhatikan tabel yang 3 ini. Nah, di sini atau seperti ini saja ya. Supaya gampang dilihat. Oke. Oke, gampang ya. Kalau udah kayak gini gampang. Oke, yang pertama, di sini saya punya kasus ya, kita buat kasus lagi, kita selesaikan juga. Saya ingin menampilkan mahasiswa di sini, mahasiswa dan mata kuliahnya. Jadi misalkan misalkan di sini si Antoni ini mengambil mata kuliah apa, si Ginting mengambil mata kuliah apa, dan Andan mengambil mata kuliah apa. Oke, kita sekarang cek dulu tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa tidak ada kolom mata kuliah. Oke, namanya ya yang ingin kita tampilkan. Kemudian di tabel nilai, nah tabel mahasiswa ini berrelasi dengan tabel nilai. Otomatis semua kolom yang ada pada tabel nilai ini bisa kita tampilkan pada tabel mahasiswa juga. Nanti dua data ini, beberapa data dari dua tabel ini bisa kita tampilkan. Oke, nah kemudian tidak ada ya. Adanya di mana? Adanya di tabel mata kuliah. Nah, ini kolomnya adalah nama matkul. Oke. Jadi, nanti saya akan lakukan relasi. Yang pertama, tabel mahasiswa akan saya relasikan dengan tabel nilai. Kemudian, tabel nilai akan saya relasikan dengan tabel matkul. Kemudian, barulah saya ambil nama matkulnya. Nah, seperti itu contohnya. Ini kita merelasikan 3 buah tabel. Kemudian yang sebelumnya adalah dua buah tabel ya. Jadi hanya ada satu relasi di sini, sedangkan yang 3 buah tabel ini ada 2 relasi. Atau multi relation ya. Jadi udah lebih daripada satu relasi. Oke, kita contohkan saja di sini. Query-nya seperti apa? Yang ingin saya tampilkan di sini adalah nama mahasiswanya. Oke. Nama mahasiswa pada tabel. Sebentar. Bukan nama ya, NIM saja. Karena di sini tidak ada nama mahasiswanya, oke. Tidak ada nama mahasiswa di sini. Di sini juga tidak ada, di sini juga tidak ada ya. Oke.
saya ingin menampilkan NIM mahasiswa yang ada pada tabel mahasiswa ini. Jadi saya buat nama tabelnya dulu, tabel MHS titik NIM. Nah, kenapa saya gunakan seperti ini? Karena supaya tidak ambigu. NIM yang ada NIM di sini juga ada pada tabel nilai. Oke. Nah, ketika saya tuliskan seperti ini, misalkan saya tuliskan select NIM saja misalkan. Nah, ini akan ambigu. SQL akan bingung apakah kalian ingin mengambil NIM yang ada di tabel mahasiswa atau NIM yang ada pada tabel nilai. Makanya kita buat seperti ini ya, lebih detail. Tabel MHS titik NIM. Karena saya ingin mengambil data yang ada pada tabel NIM yang ada pada tabel mahasiswa. Oke, kemudian saya ingin mengambil mata kuliah pada tabel. Nah, tabel ini ya, nama matkul ini. Saya akan ambil nama-nama matkul yang ada pada tabel mata kuliah matkul. Oke, TBL matkul ya namanya. Tabel matkul titik TBL matkul titik nama matkul. Nama matkul. Oke, seperti ini. From. Nah, kalian tidak bisa membuat promnya itu hanya dari 2 tabel saja. Misalkan tabel mahasiswa dan nilai. Otomatis data yang ada pada tabel matkul itu tidak akan bisa diambil. Atau kalian juga tidak bisa melakukan melakukan relasi dari tabel MHS dan matkul karena tidak ada yang bisa direlasikan. Nggak mungkin lompat kan? Kita cek lagi di sini. Nah, ini tidak bisa kalian relasikan ke sini karena tidak ada hubungannya. Oke. Jadi otomatis kita melalui tabel nilai. Jadi tabel nilai ini hanya jembatan saja ya untuk menghubungkan tabel mahasiswa dengan tabel matkul. Nah, simpelnya seperti itu. Oke. Jadi semua tabel ini akan kita ambil. Tabel mahasiswa, tabel nilai, dan tabel matkul. Oke. Tabel from tabel mahasiswa, kemudian tabel nilai, tabel matkul. Nah, ini kita ambil semua. Kita buat close aware-nya. Nah, yang pertama, kolom NIM yang ada pada tabel mahasiswa ini sama dengan kolom NIM yang ada pada tabel nilai. Sama dengan ya. Apanya yang sama dengan datanya? Kita cek datanya. Tabel NIM yang ada pada kolom mahasiswa ini sama dengan kolom NIM yang ada pada tabel nilai. Oke, sama ya. Nah, jadi di sini tidak harus 5001, bisa juga di sini yang 1, di sini yang 3 ya. Atau di sini yang 3, di sini 3 juga. Oke, bebas ya data-datanya karena ini terbentuk dari relasi many to many. Oke, tidak harus many to many, sebenarnya bisa juga kalian buat relasi sendiri many to one atau one to many ya yang ini. Oke, kemudian kita akan buat relasinya. Relasi pertama adalah dari tabel mahasiswa ke tabel nilai dulu. Oke, tabel mahasiswa seperti ini. Tabel MHS titik NIM sama dengan di sini. Tabel nilai titik NIM. Tabel nilai titik NIM. Masalah tidak ketika di 2 tabel ini nama kolomnya sama, nggak masalah ya. Oke. Tabel mahasiswa titik NIM, tabel nilai titik NIM. Kemudian tambahkan klosa N. Kenapa ditambahkan klosa N? Karena kita akan menghubungkan tabel nilai dengan tabel matkul lagi. Loh, kok nggak pakai where? Nggak bisa. Jadi where itu hanya sekali digunakan. Digunakannya di mana? Di sini. Oke. Jadi kita gunakan N ya. Jadi select, klosa select dulu, kemudian klosa from, kemudian klosa where, kemudian N. Gimana kalau misalkan di sini saya tambahkan relasi lagi untuk tabel lain misalkan? Gunakan N lagi. Oke, N itu bisa digunakan lebih dari 1 kali, sedangkan where itu cukup hanya sekali saja digunakan. Oke, seperti itu. Ini sudah saya hubungkan 2 tabel, selanjutnya saya akan hubungkan tabel nilai dan tabel matkul. Oke. Di sini tabel underscore nilai titik. Kolomnya yang mana? Yang ini ya, yang ID. Itu sama dengan ID pada pada tabel matkul. TBL matkul titik ID juga. ID. Oke,
Kita coba ya. Nah, kita bisa ambil datanya, NIM dan nama matkul. Sistem basis data, big data, dan struktur data. Oke, seperti itu ya untuk join multi-tabel. Jadi, tabel nilai ini berfungsi hanya untuk menjebatani kedua tabel ini ya. Oke, oke, udah selesai. Sangat sedikit materi kita di pertemuan terakhir materi ini. Selebihnya untuk pengembangan, teman-teman bisa gunakan ini ya. Sebentar. Oke, saya tambahkan satu slide tadi. Oke. Sebentar. Saya hubungkan dulu koneksinya ya. Oke. Nah, kita buka Oke, untuk join itu kalian bisa dalami ketika kalian sudah paham tentang join yang ini tadi, yang menggunakan closed-aware ini, join multi-tabelnya ya. Ketika kalian sudah sangat paham menggunakan closed-aware, kalian bisa dalami dengan clause yang lain. Nah, kalian bisa gunakan salah satunya tadi natural join ya. Nah, SQL join itu ada inner join, ada left join, ada right join, ada full join, ada sub join. Ini belum pernah saya gunakan. Nah, ini kan bisa gunakan, kemudian tadi ada yang namanya natural join. Sebentar, natural join di mana? Oke. Oke, nanti kalian cari ya. Ada juga yang namanya itu natural join. Nah, itu kalian bisa dalami. Nah, penggunaannya sama, hanya saja ketika kalian berinteraksi dengan data dengan record yang jutaan, itu akan lebih cepat menggunakan clause ini ya, left join ini atau right join. Nah, contohnya seperti ini. Ini mungkin kalian nanti bisa pelajari sedikit tentang matematika himpunan ya mungkin ya. Ya, matematika himpunan. Ini diagram Venn, kalian bisa pelajari nanti untuk yang produk itu seperti apa. Nah, left join itu seperti apa, di sini udah jelas. Udah jelas di ini ya, ilustrasinya udah jelas. Kemudian yang right join juga di sini udah sangat jelas ya. Oke. Sebenarnya ada, sebentar. Nah, ini oke, ini yang natural join ya. Nah, yang natural join juga ada. Nah, seperti ini. Oke, natural join ya. Nah, jadi ada banyak sekali klausa-klausa yang bisa kalian kembangkan di MySQL, yang bisa kalian gunakan. Jadi bisa diperdalam ya ilmu SQL-nya. Untuk sementara kalian bisa pahami yang saya jelaskan ini menggunakan clause-aware dulu ya. Ini pemahaman yang sangat mendasar kalau menurut saya untuk beralih ke ini SQL join. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Next, pertemuan selanjutnya kita akan diskusi, lebih banyak diskusi, bimbingan ya. Mungkin ada materi yang belum kalian pahami, bisa kalian diskusikan dengan saya, silakan. Untuk minggu ke-11 ini saya cukupkan sampai sekian. Silakan dikerjakan ini post lab-nya. Tetap jaga kesehatan dan selamat mengerjakan tugas. Terima kasih.